Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hadir semuanya? Hadir. Sebelum saya absen dan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dipimpin salah satu dari karya dari tempat belajar. Rahmat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Anissa Kututomo, Dwi Nursanto, Ananda Nur Hidayah, Ria Ayu Widya Putik, Halimatul Abelia, Widya Atafiani, Jessica Suci Rahmawati, Putri Eka Cahyati, Ayu Nur Hasani, Adnan Dwi Rizki, Resa Khairul Beatri, Galuh Abdi Abdillah, Muhammad Asrafi Anur, Jupri Hansah Zainul Arifin, yang mana pada bersatu kita akan mempelajari materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Untuk tujuan pembelajarannya, kita mempelajari materi ini. Yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan hubungan antara Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup secara tepat. Kemudian peserta didik dapat membaca kisah surat An-Nisa ayat 59 dan kisah surat An-Nisa An-Nahl 64 surat tajwid. Dan yang terakhir, peserta didik bisa menunjukkan sikap menghormati Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Inilah kenapa kita harus mempelajarinya. Ada tujuan-tujuannya. Pertama tadi kalian bisa tahu kenapa Al-Quran dan Hadis itu bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dan bisa membaca kisah surat yang ada di materi tersebut, yaitu kisah surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64, serta kalian bisa menunjukkan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, kenapa kita hidup itu memerlukan Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira kenapa? Kenapa kita memerlukan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita punya bab 1, kita akan mempelajari bab pertama, yaitu Hadis dan sebagai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman nanti. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis. Selanjutnya kita membaca bersama-sama sebelum melanjutkan terlebih. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu takwila. Yang tunjuk Reza baca yang keras ayatnya. Sudah jelas? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi tepuk tangan untuk kita. Yang nomor 3, contoh aplikasi nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Tulis apa? Ya, nanti baru dipresentasikan. Ini kamu ini. Siapa kalau sini? Bawa sini saja. Jadi kalau kedua membuat poster ya, membuat poster juga yang menggambarkan fungsi sunnah. Sudah ketemu posternya? Bisa? Saya ketemu. Apa nama ada? Bila kita Kok. Kamu kan membuat berarti siapa Adnan tapi fungsi sunnah terhadap Al-Quran kamu belum? Jadi tadi ngapain? Nanti Jessica. Jangan nanti Jessica. Nanti baru ditulis di sini. Ya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ada di bukunya juga ada. Ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan. Ya. Silakan yang jangan menghadap dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan untuk apa yang dipresentasikan oleh kelompok pertama. Ayo silakan. Kelompok pertama. Keras. Definisi Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah alam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk menjadi pedoman hidup dan penjelas dan landasan normatif hukum pertama bagi manusia. Sunnah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan penjelasan. Ada yang ditanyakan untuk kelompok satu? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Presentasi dari kelompok ketiga mengenai pas mendamat bilang nanti berdepan semua jangan ada yang tidak.
Contoh aplikasi nilai al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Satu, membaca Al-Quran setiap hari. Dua, mempelajari tafsir Al-Quran. Tiga, mengamalkan ajaran moral dan etika. Empat, membantu sesama manusia. Lima, menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Dengan doa ini kita bermain game terlebih dahulu. Ada 3 amplop. Benar. Di dalam amplop ini nanti kalian menyusun yang ayat-ayat yang sudah saya potong sesuai dengan susunan yang benar. Ya. Untuk pertama ayatnya sama potongannya ada yang berbeda. Ya, dibuka, disusun, dikerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Nah, disusun. Disimpan deh. Ya, disimpan. Nah, disusun. Awas. Nah. Tulisannya benar atau enggak? Tulisannya harus sama dengan tulisannya. Agak sini loh biar teman-temannya. Ini potongnya masih ada. Ya, disusun. Harus sama dengan tulisannya, harus sesuai. Bukan hanya sekedar susunannya. Ya, benar. Kelompok pertama sudah itu terus sekali lagi kita pada pagi hari ini telah mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah Pedoman Hidup, yang mana Al-Quran tadi adalah sebuah wahyu. Bisa Al-Quran tadi apa? Wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad dan sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Dan Sunnah adalah semua apapun dari perkataan, perbuatan, pernyataan oleh Nabi Muhammad. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan menghafal kisah surat An-Nisa ayat 59 dan juga menghafal kisah surat An-Nahl ayat 64. Ya, untuk pertemuan minggu depan. Mari kita tutup pada pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh salah satu dari teman kalian. Sama? Posisinya, HP-nya, posisinya yang baik, duduk yang baik. Sebelum melanjutkan pelajaran pada ini, apa baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah
Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dan jangan lupa selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.